ART ini berpotensi melanggar 10 pasal Undang-Undang Dasar. Ditambah dari satu lagi, itu adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 45, Bang. Kenapa perjanjian yang begini Penting gitu ya? penting dan sangat merugikan kita bisa muncul? Yang saya lihat sekarang bukan ultimatum game, tapi the dictator game. Harus diterima. Problemnya adalah kalau kita ngikutin itu, pertanyaan berikutnya adalah, nah, jadi musuh dunia. Kawannya tinggal Amerika doang. Begitu saya lihat, loh ini bukan perdagangan, ini beyond perdagangan. Anda gitu bisa kan. menyebutnya ini semacam penjajahan? Ya, saya mengatakan ya. Kok kewajibannya 211 untuk kita? Amerika cuma 9. Loh, kok kayak begini? Kenapa begini jauh kita melenceng? Saya tidak tahu, Bang. Dan juga kenapa Anda mendalami ekonomi kriminal? Saya kira itu bidang yang nggak menghasilkan banyak duit buat Anda. Halo saudara, kita ketemu lagi dalam Perspektif One on One. Dan kali ini tamu saya adalah Dr. Rimawan Pradiptyo, Kepala Program Studi Magister Sains dan Doktor Ekonomi dan Doktor Ilmu Ekonomi pada Program Studi di UGM. Beliau ini tentu predikat utamanya adalah ilmuwan ya, akademisi yang bekerja sehari-hari di kampus, dalam hal ini mendalami studi ekonomi, bidang utama keahliannya. Tapi orang juga mengenalnya sebagai aktivis yang bisa dibilang menyerempet bidang orang lain, misalnya hukum, protes tentang undang-undang revisi KPK, protes tentang batas umur yang ditingkatkan oleh MK dalam kasus Gibran kemarin gitu. Jadi orang ini melebar kemana-mana sebetulnya. Dan tapi buat saya yang paling menarik adalah salah satu substudi yang ditekuninya, yaitu ekonomi kriminalitas. Ini suatu istilah yang hampir tidak pernah terungkap di publik ya. Saya lupa apakah saya pernah dengar istilah ini. Tetapi saya duga keras yang dimaksud oleh Mas Rimawan dengan ekonomi kriminalitas adalah suatu kegiatan atau kebijakan ekonomi yang di dalamnya mengandung unsur-unsur kriminal, gitu kira-kira. Atau gamblangnya, suatu kebijakan ekonomi oleh pejabat negara yang di dalamnya itu, yang substansinya itu menguntungkan pihak-pihak tertentu dengan sengaja, ya tentu saja. Dan disitulah yang bisa dikategorikan sebagai tindakan kriminal. Mudah-mudahan itu yang dimaksud. Mudah-mudahan benar. Nah, tapi sebelum jauh ke situ, ini dulu yang saya mau tanya. Mas Rimawan, benar nggak tebakan saya itu? Dan juga kenapa Anda mendalami ekonomi kriminal? Saya kira itu bidang yang nggak menghasilkan banyak duit buat Anda. Itu. Ya, jadi terima kasih nih Bang, ini udah diundang dari sini. Jadi ini kan kami sebut sebagai ekonomika kriminalitas. Ekonomika ya? Ekonomika. Jadi ekonomika itu adalah ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi tentang kriminalitas. Kalau di luar negeri seringkali disebut sebagai law and economics. Ya. Nah, kalau kita masalahnya kemudian kita akan fokuskan di sini memang untuk ekonomika kriminalitas dan terutama adalah untuk yang serious crime. Jadi bagaimana teori ekonomi itu melihat fenomena kejahatan dan penanggulangan kejahatan dan bagaimana optimalisasi dari sudut sumber daya tentunya. Saya kira dari sudut ekonomi nggak ada lain kecuali menyusuri policy-nya, toh? Bukan? Iya, masuk ke policy-nya. Nah, policy itu kan adalah ada penindakan, ada pencegahan, kan begitu ya. Nah, ini yang kita formulasinya ada di situ. Jadi misalkan pertanyaannya itu adalah kita pecah jadi dua, jadi kejahatan konvensional dan kejahatan serious crime. Jadi serious crime itu kayak korupsi, money laundering, illegal fishing dan lain sebagainya gitu. Karena ini dua hal yang polanya berbeda. Lalu kita juga mengkritisi misalkan apakah penjara itu efektif? Apakah penjara itu efisien? Untuk memberantas itu? Iya, gitu ya? untuk memberantas itu. Ataukah jawabannya pasti tidak? Memang tidak. Memang tidak, karena dibutuhkan penjara itu biayanya tinggi, Bang.
Oh, biayanya tinggi. Dan kemudian juga yang lebih penting di situ adalah kita mengukur reoffending behavior. Jadi ketika orang sudah dikatakanlah ini melakukan kejahatan, kemudian diproses hukum gitu ya. Jadi felony gitu ya. Kemudian dapat monggo aja apakah itu akan didenda ataukah itu akan dipenjara. Hukum badan ya. Ya, lalu kemudian setelah dia lepas, ini apakah akan jadi kambuh enggak? Nah, inilah yang disebut dengan reoffending behavior. Jadi bukan hanya kambuh, tapi apakah misalnya uang yang dikorupsinya bisa kembali atau enggak gitu ya? Itu juga salah satu bagian. Itu salah satu bagian. Itu yang kami sebut sebagai biaya sosial kejahatan. Nah, salah satu dari biaya sosial kejahatan tentunya adalah subsektor itu adalah biaya sosial korupsi. Anda menyebut bahwa biaya sosial itu kalau tidak salah 2,5 kali lipat dari nilai nominal yang dikorupsi. Kalau di Indonesia ya, dulunya itu kan hanya yang diukur itu adalah kerugian keuangan negara aja, Bang. Tapi kan artinya kalau orang korupsi 100 miliar, berarti negara rugi 100 miliar gitu kira-kira. Ya, kira-kira selama begitu. Ini ya. Selama ini kan. Nah, yang kami kemudian munculkan adalah sebenarnya tidak seperti itu. Kenapa? Undang-undangnya sendiri mengatakan kerugian negara atau kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, perekonomian jauh negara lebih luas pengertiannya berarti. Nah, perekonomian negara ini belum pernah dihitung gitu. Sehingga kami menghitung itu menggunakan perekonomian negara itu. Nah, sebelum jauh kenapa orang nggak menghitung itu selama ini? Ya, karena selama ini satu yang membuat undang-undang kalau di Indonesia ini kan mohon maaf ya didominasi oleh teman-teman dari ilmu hukum. Tidak pernah kita bicara masalah denda, kita bicara tentang kerugian keuangan negara. Nggak pernah, Bang. Tanya yang ke ekonom. Yang penting orangnya dihukum, di penjara, gitu. di borgol gitu ya. Jadi lalu pakai jaket tertentu. Iya, tapi tidak pernah membicarakan kepada ekonom. Begitu kita bicara perekonomian, ini kan ranah kami untuk bisa menghitung. Maksud saya justru itu. Ya. Kenapa ekonom lain selama berpuluh-puluh tahun tidak ngeh ini, tidak menyadari juga. Ya. Sampai suatu hari yang cerah, Anda tahu bahwa ini klausul pasal ini ternyata begini. Ya, nah jadi begini, ketika saya dulu ngambil S3, saya ngambil S3 itu kebetulan dapat beasiswanya itu dari Gusti Allah, Bang. Alias tanpa beasiswa. Jadi saya nekat, kan gitu ya. Ya Maha Kuasa. Kemudian dari situ saya pernah kerja di Irlandia, ngajar full timer ya, karena saya harus bayar tuition fee macam-macam. Itu tahun 2000 sampai 2002. Begitu pulang, itu saya lihat ada pengumuman Center for Criminal Justice Economic and Psychology di University of York. Saya dari York ya. Itu membuka lowongan untuk research assistant. Nah, saya telepon bosnya, lalu diminta udah ketemu gitu kan, ngobrol-ngobrol. Karena mungkin jarang peminat juga kali ya. Ya nggak ada Kemudian saya mengatakan ini economic and psychology dan kebetulan bidang saya waktu itu game theory. Dan saya masuk ke behavioral economics dan game theory gitu. Lalu kemudian saya mulai bekerja di center itu. Lalu setelah 8 bulan saya menjadi fellow, full time fellow, jadi researcher di situ. Nah, disitulah membuat saya itu memahami, saya mendalami tentang youth crime, Bang. Sebenarnya waktu itu. Jadi kejahatan untuk anak-anak. Ya, anak muda dan lebih banyak ke prevention. Klien kami waktu itu dari sisi CIP itu, klien kami adalah dengan Home Office, dengan Youth Justice Board, dan dengan birokrat di Inggris. Dan kalau meeting itu ya lucu. Kenapa? Karena kalau meeting itu di Home Office gitu, saya satu-satunya yang belum PhD atau belum profesor, dan satu-satunya yang kulitnya kayak begini. Terus kami diskusi membicarakan tentang penanggulangan kejahatan di Inggris. Di negeri lain gitu ya buat Anda. Itu. Nah, ketika saya memutuskan balik ke Indonesia, saya bingung, Bang. Kenapa? Datanya nggak ada. Datanya nggak ada. Kalau dulu datanya komplit ya, terkait dengan youth crime itu komplit, Bang. Begitu di Indonesia nggak ada. Nah, suatu ketika mestinya siapa yang mengumpulkan data itu? Nah, idealnya itu kepolisian ya, kayak begitu. Kalau di sana cari ke kepolisian, nggak ada. Nggak ada, Bang. Nggak. Waktu itu belum seperti sekarang ya. Nah, waktu itu kemudian saya kebingungan, saya telepon Mas Edi Hiare yang sekarang Wamen kan gitu. Saya tanya, Mas Edi, ini gimana ya nyari ini data? Loh, Mas Rim nggak tahu, itu ada putusan MA. Loh, di mana? Di website. Loh, nggak mungkin karena waktu saya di Inggris,
nggak mungkin Bang ada putusan pengadilan itu di-upload di website gitu kan. Enggak Mas, coba Mas lihat ini URL-nya ini. Beneran nih, beneran. Ini amanah Mas, sejak reformasi kan gitu kan. Saya cek, wah mata saya terbelalak Bang. Lah, kayak begini. Oke. Ternyata tambang emas. Tambang emas. Saya bilang, oke, saya milih apa nih? Disitulah saya kemudian memilih, oke, saya akan milih korupsi, lalu saya download datanya, lalu saya membuat database korupsi. Wow, great. Dan itu dimulai dari 2008 sampai sekarang. Sekarang kami punya sampai wave 5. Oh. Ya. Jadi everything about corruption. Ya. Orang bisa datang ke Anda. Nah, disitulah kemudian saya mengetahui ketika kita sebagai ekonom ya Bang, kita polanya itu, oke, ini kita punya data, yuk main-main yuk, pakai statistik kan gitu kan. Begitu saya lihat, loh kok begini? Apa itu? Putusan pengadilan itu dari kerugian keuangan negaranya itu 100%, dendanya itu cuma 10, sekian persen Bang. Nggak ada 11%. Korupsi. Iya. Jadi dari segi ekonomi sudah jelas menguntungkan korupsi ya? Itu jadi kemudian saya juga berpikirnya begitu, loh kalau begini caranya, ini jadi menguntungkan. Saya lihat di undang-undangnya. Lah, undang-undangnya ini mendorong orang untuk melakukan korupsi dong. Insentifnya besar sekali ya? Insentifnya besar sekali. Padahal ekonomi dua saja kan, insentif, disinsentif. Disinsentif. Nah, kalau dari game teori saya mengatakan ini menciptakan insentif compatibility orang untuk melakukan korupsi. Gitu. Nah ini ya, jadi kebetulan saya juga di behavioral, jadi kita juga tahu dari sisi behavioralnya itu bagaimana. Baik, sekarang identitas Anda sudah terang benderang. Ya. Kalau saya polisi, saya bisa segera nangkap Anda. Nah sekarang itu yang Anda sebut tadi, mari kita coba terapkan pada apa yang jadi barang panas nih sekarang. Hangat sebenarnya. Kebanyakan orang nggak menyadari, yaitu perjanjian timbal balik antara Indonesia dan Amerika. Agreement on reciprocal trade. Tidak terasa nih, tidak sampai 2 minggu lagi perjanjiannya mesti berlaku. Karena itu ditandatangani 19 Februari. Dan nggak ada satupun kekuatan yang bisa mencegahnya, yang bisa membendungnya. Nah menurut Anda sangat kritis terhadap ERT ini. Kenapa? Nah jadi begini, saya mulai dulu. Saya tahunya ERT ini dari sosmed, gitu ya. Ketika kemudian diberitakan Pak Presiden sudah menandatangani. Lalu kebetulan kan kami juga punya banyak teman ekonom ya Bang, nggak hanya ekonom di UGM gitu kan. Saya tanya-tanya, kenapa saya bertanya dulu? Karena ini adalah bidang, kalau istilahnya tadi ERT itu tadi kan trade ya Bang. Trade itu, international trade itu adalah bidang yang dulunya untuk S1 saya, itu skripsi saya S1 itu adalah international trade. Cuma, itu sudah saya tinggalkan sejak tahun 96 Bang. Saya beralih kemudian masuk kurang kriminal soalnya itu ya? Karena, jadi saya ini mohon maaf nih Bang, kenapa sih kuliahnya lama? Ya, simpel aja. S2, jadi antara S1, S2, S3 itu saya topiknya beda semua. Ya, S1, S2, S1 itu International Trade and Industrial Organization, S2 saya Behavioral Economics dan Game Theory. Lalu yang ketiga itu yang S3 saya masuk ke Learning Theory sebenarnya dan implementasinya itu di Economic of Crime. Saya ngambil kuliah tuh mengikuti hati, Bang. Wah, kayaknya ini menarik. Dulu ketika mau ngambil Game Theory sama Behavioral Economics itu saya mikir, kenapa sih teori ekonomi kok kayak gitu-gitu aja gitu? Kok nggak ada terobosan kok gitu sempit gitu ya? Kok orang kok diasumsikan rasional. Kalau orang nggak rasional gimana kan? Gitu. Muncullah di situ saya belajar behavioral economics gitu. Lalu ternyata memang benar nggak selalu rasional. Oh ya memang lebih banyak nggak rasional. Nah setelah dari S2 itu ke S3 saya mengatakan, loh ini dari eksperimen saya kok mengatakan gini, ada orang ini ada learning process ya. Nah itulah sebabnya saya ngambil learning process. Ketika ketemu dengan supervisor, suatu ketika, oke, saya paham gamemu kayak begini, temuanmu ini bagus, cuma pertanyaannya begini, ini aplikasinya di ekonomi apa? Bingung saya, Bang. Karena selama ini kita bicaranya teori aja kan gitu kan. Tiba-tiba gara-gara kerja di Center for Criminal Justice tadi, Bang, ada papernya Sebelis. Lah ini kan gamenya ini, ternyata implementasinya bisa itu untuk bidang kejahatan ataupun juga seluruh yang terkait dengan supervision, Bang. Jadi misalkan OJK, apa yang dilakukan OJK, Bank Supervision, itu sebenarnya menggunakan apa yang disebut dengan the inspection game. Inspection game. Ya, nah itulah yang. Nah, waktu awal ini balik lagi ke sini ya, ketika saya mau melakukan kajian itu agak gampang juga. Wah ini trade nih. Hal yang sudah lama saya tinggalkan gitu. Tapi saya lihat teman-teman
nggak ada keinginan ke situ. Lalu saya udah mencoba mempelajari. Ketika saya pelajari, loh ini nggak hanya trade nih, thread sebetulnya. Jadi bukan trade tapi trade. Ya. Begitu saya lihat, loh ini bukan perdagangan, ini beyond perdagangan. Anda gitu bisa menyebutnya ini semacam penjajahan? Ya, saya mengatakan ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena dari hubungan itu, ini kalau pakai game teori, Bang, istilahnya. Ketika kita kerjasama internasional, itu harusnya yang dimainkan itu adalah Nash bargaining. Situasinya itu kita equal. Itu dari John Nash. Itu ya? dari John Nash. Bagaimana? Itu saya udah lama dengar dan nonton filmnya. Ya, saya nggak paham juga. Ya, jadi kan begini. Game teori itu apa sih? Jadi game teori itu adalah ilmu matematika sebenarnya untuk memodelkan pengambilan keputusan secara interaktif. Jadi yang kita lakukan ini game juga, dikatakan sebagai suatu game, gitu kan? Walaupun tidak di bidang ekonomi ya. Iya, sebenarnya bidang apapun ya. Apapun, dan bahkan implementasi dari game teori itu kebanyakan adalah untuk perang. Perang. Walaupun Nash dapat Nobelnya karena untuk ekonomi untuk ekonomi, tapi dia aslinya adalah matematik. Ya. Jadi game teori sampai sekarang pun itu kami akui itu adalah miliknya matematik, meskipun implementasinya banyak di ekonomi gitu. Ya, okay. Nah, kalau dari pemodelan itu, kalau ketika saya baca, loh ini kok kenapa hubungan kita ini jadi kayak begini ya? Asimetris. Gitu. Ya, jadi hubungan ini kok kenapa Amerika jadi kuat sekali kayak begini, terus kita kayak maksud Anda dalam ART ini? Dalam ART ini. Itulah kemudian kita coba menghitung gitu ya. Itu kok kewajibannya 211 untuk kita. Amerika cuma 9. Loh, kok kayak begini? Saya dalami lagi kan. Begitu saya dalami, saya yakin bahwa ini beyond trade. Ini sudah masuk politik, masuk kesehatan, masuk macam-macam. Yang Anda dalami itu Anda baca detail naskah perjanjiannya gitu. Pasal per pasal gitu ya. Ya, jadi plus klausul-klausul segala macam. Betul. In detail ya. Ya. Jadi yang saya lakukan itu menganalisis pasal per pasal. Dan itulah sebabnya kami melakukan apa yang disebut dengan regulatory impact assessment. Jadi kita membuat pemodelan matematik dengan menggunakan game teori. Didasarkan datanya dari mana? Datanya dari pasal per pasal itu sendiri, dari pasal per pasal itu bisa dimodelkan, Bang. Oke. Menjadi hubungannya seperti apa? Itulah game teori. Nah, saya juga mempelajari behavioral game teori. Kenapa? Karena kalau kita pakai game teori saja, itu asumsinya orangnya itu rasional, Bang. Sehingga seringkali pendekatannya itu terlalu kaku, nggak manusiawi. Anda bilang dalam soal ini salah satu pasti tidak rasional. Itu implementasinya nanti ya. Ya. Tapi di behavioral itu kita tahu kalau misalkan terjadi deviasi dari perilaku, itu apa sih? Perilaku para pihak ini ya? Iya, perilaku para pihak. Jadi dari sini kita lakukan dulu game teorinya dulu untuk melihat yang didasarkan pada pasal per pasal itu, itu terjemahannya kayak begini, model matematisnya kayak begini, solusinya akan seperti ini, terus konsekuensinya akan seperti ini, gitu. Nah dari situlah kemudian kami sampai pada kesimpulan, loh ini kok ada 36 beban asimetrik yang harus kita tanggung, ya. Sementara Amerika tidak ada, gitu. Nah saya pernah ditanya oleh wartawan gini, Mas. Itu kalau manfaatnya ART apa sih? Masa kayak gitu nggak ada manfaatnya? Kan begitu kan mereka tanya. Iya. Nah, saya bilang begini, sebentar. Kalau kita mau bicara manfaat, harus kita restriksi dulu. Loh, kenapa, Mas? Manfaat ART itu harus tidak boleh melanggar dua hal. Satu, kedaulatan Indonesia. Kan gitu. Konstitusi. Konstitusi. Argumentasi konstitusi. Ya, konstitusi. Anda mau bilang bahwa ini sebetulnya esensinya sangat melanggar konstitusi. Ya. Jadi itu satu. Yang kedua adalah kita itu sejak tahun 1944 kan sebenarnya dunia ini sudah multilateralisme kan, Mbak. Nah kalau multilateralisme berarti kan di situ ada misalkan ada GATT, WTO dan lain sebagainya. Jadi kalau ditanya ini manfaatnya apa? Oke, kalau ini manfaatnya saya harus merestriksi dua hal. Apa itu? Tidak melanggar kedaulatan kita dan tidak melanggar kedaulatan aturan WTO. Apa yang terjadi? Muncul 9 manfaat. Tapi dari 9 manfaat, itu 4 itu melanggar WTO. 9 manfaat buat kita, buat Indonesia. Buat Indonesia. Tetapi dari 9 itu 4 itu melanggar WTO. Nah, kalau melanggar WTO kan urusannya repot, Bang. Nah, bisa disanksi oleh banyak negara gitu loh. Nah, itu ada kemungkinan retaliasi itu sangat besar gitu. Jadi kalau kita lihat seperti ini kan asimetrik, Bang. Itu dari mana? Itu analisis game teori, Bang.
menggunakan itu. Nah, saya kadang kan selalu ditanya, "Lu Mas, itu datanya apa?" Loh, datanya dari ART itu. Sendiri, ya? Dari ART itu kita bisa terjemahkan, kita bisa buat itu rumusan matematisnya kalau kemudian kita modelin. Dan dari situlah kemudian kita bisa mengatakan, oh, kalau kita mengambil keputusan ini, nanti ada konsekuensinya diretaliasi loh. Gitu. Jadi misalkan pasal 5,1, 5.1, 5.2, 5.3 itu hampir sama semua. Itu mengatakan begini, kalau Indonesia itu bekerja sama dengan kita membuka free trade area baru, atau kita kerjasama digital baru, Bang, itu harus lapor Amerika. Ya. Terus Amerika akan lihat, Anda dengan siapa nih kerjasamanya? Loh, kok negara itu, ini negara itu menakut, apa namanya, jeopardizing Amerika, apa namanya, membuat Amerika, mengancam Amerika. Amerika mengatakan jangan gitu. Dan kita harus nurut ya. Dan kita harus nurut. Karena perjanjiannya bunyinya. Karena perjanjian begitu. Atau juga mereka mengatakan begini, kami menerapkan apa namanya, restriksi perdagangan kepada negara ketiga. Dengan begitu, kami akan melakukan memberitahu Indonesia. Jangan berurusan sama itu. Nggak hanya itu, Pak. Lakukan hal serupa untuk negara ketiga itu. Dan Indonesia harus melakukan. Dengan kata lain, dalam hal itu Indonesia bisa berperan sebagai proksinya Amerika ya. Iya. Wakilnya Amerika yang sempurna itu. Jadi kayak kepanjangan tangan dari Amerika. Gitu. Nah, problemnya adalah kalau kita ngikutin itu, pertanyaan berikutnya adalah... jadi musuh dunia. Kawannya tinggal Amerika doang. Amerika dan Israel. Iya, Amerika dan Israel. Israel dan Israel. Setidaknya teoritis kan memang begitu dong, konsekuensi logisnya ya. Iya. Nah, kalau dia begitu. Cuma kan banyak orang yang salah membaca, Bang. Selama ini kan banyak orang mengatakan, ya tapi kan Amerika ini kan blok barat nih. Temennya Eropa dan lain sebagainya. Dan tidak tapi benar. saya mengatakan sejak Trump itu betul sampai tahun 2024. Tapi begitu Trump 2.0, sekarang aja dengan EU gegeran. Karena kan ada mau nyerang Greenland. Kan gitu dan saya selalu ngambil contoh itu ya. Sahabat tradisionalnya, sekutu tradisional selama 80 tahun, sejak Perang Dunia Kedua. Sekarang sudah merenggang. Berarti geopolitik dunia ini benar-benar berubah. Dan saya lihat kita, Indonesia, terutama Pak Prabowo sebagai presiden, masih melihat geopolitik dalam kerangka yang lama kelihatannya. Sehingga misalnya Amerika masih dianggap maha kuasa, apa saja yang bisa apa yang mau dia lakukan dia bisa lakukan dan seterusnya. Kan anggapan umum kan begitu. Amerika itu benar-benar negara yang luar biasa hebatnya. Lalu sekarang sama Iran ditantang gitu. Sama Cina juga sangat takut. Perdagangannya tekor terus gitu kan. Nah, tekor. Ya itu. Nah, sekarang pertanyaannya, Bung, kenapa perjanjian yang begini, ya, yang sangat kolonialistik begini, ya. Sebelum itu saya mau ingatkan ya bahwa dulu di masa penjajahan tradisional, ya Belanda menjajah kita, lalu Prancis ke Aljazair, ke Tunisia, Libya ke mana namanya Italia ke Libya, Jepang dan seterusnya. Semua penjajahan di muka bumi ini di masa modern kan semuanya juga pakai perjanjian. Oh iya, betul. Nggak ada mereka datang kayak preman ngambil pohon cengkeh, ngambil kan nggak. Bupatinya didekati perjanjian. Artinya fakta bahwa kita bikin perjanjian yang sangat beradab itu tidak berarti aspek kolonialistiknya nggak ada ya. Betul. Nah ini yang saya kira terjadi. Jadi kalau alasan orang, loh nggak bisa Amerika semua mau, kan ada perjanjiannya. Kan justru perjanjiannya yang kasar begitu gitu. Untuk memeras kita gitu kasarnya. Inilah yang menjadi pemikiran kami pada saat itu ya. Ketika kami mendalami, kemudian saya menemukan awalnya saya masih berpikir begini, oh ini ultimatum game. Ultimatum game itu ya tadi Bang, Amerika mengatakan saya berjalan lebih dulu, Anda lakukan A, B, C, D, E ya. Persis seperti yang saya kemudian lakukan. Ini yang Indonesia ini kemudian punya hak ya atau tidak. Itu masih ultimatum game kan. Itu masih teorinya choice, ya? Itu teorinya Rubinstein tahun 82. Tapi yang saya lihat sekarang bukan ultimatum game, tapi the dictator game. Harus diterima. Dictator game ya. The dictator game. Jadi bedanya ultimatum sama dictator game itu adalah yang dictator itu harus menerima. Gitu kan. Nah, apapun ini alasannya, kan begitu. Tapi kan pertanyaan saya, Bang, sejak kapan kita ada kayak begini, Bang?
Kebetulan kan saya ngajar ekonomi Indonesia juga. Nah, di buku ekonomi Indonesia itu saya menggunakan bukunya Pak Budiono, kan begitu ya. Kita melihat sampai ke belakang tahun, sampai Perang Dunia I itu ada Versailles Treaty. Versailles. Ya, tapi Versailles Treaty itu meskipun masih sangat sopan kejamnya gitu. Kayak begitu kepada negara yang kalah perang gitu ya. Masih. Nggak ada apa-apanya dibanding ART, gitu kan. Saya mundur lagi, tahun 1900, nggak ada. Mundur lagi, ketemu Bang. Treaty of Nanjing. Nanjing itu abad berapa tuh? 1842 itu adalah hasil dari Perang Candu. Ya, Perang Candu ya. Itu Perang Candu. Jadi pembandingnya hanya pantas untuk itu Di ya? Perang Candu, gitu kan. Karena di Perang Candu itu kemudian siapa yang salah? Kalau kita mau bicara salah benarnya, ya Inggris dong yang smuggling opium kan gitu kan. Ditangani oleh Cina kan gitu kan, dibuang ke laut. Marah kan Inggris, dibom. Bahkan itu Perdana Menteri Cina waktu itu tuh menulis surat kepada Raja Inggris mengatakan kalau kami melakukan hal yang sama ke negara Anda marah nggak? Nggak dibalas Bang, tapi dibalas dengan Shanghai dibom. Padahal mau Cina itu pertanyaan retoris ya. Pertanyaan pasti retoris. Anda juga marah dong. Anda juga marah kan begitu kan? Kalah perang kan Cina kan? Kemudian menandatangani Treaty of Nanjing. Itulah kemudian Cina harus mengganti biaya tadi Bang, opium yang dibuang tadi harus diganti Cina Bang. Sudah dia yang dirugikan, dia pula yang harus ganti ya. Plus apa? Inggris mendapatkan Hong Kong selama 100 tahun kan begitu. Iya. Nah, kalau ini kita mundurkan lagi, itu dari mana awalnya? Ternyata 1602 Bang. Oh, masuknya VOC ke sini. Betul. Jadi 1602 itu ada oktroy. Oktroy itu adalah undang-undang yang terkait dengan amanah untuk untuk VOC ya. Itu 1602. Jadi VOC dibentuk tahun 1600 tapi oktroy itu adalah undang-undang Belanda yang memungkinkan memberikan kewenangan pada VOC itu untuk membentuk pasukan dan lain sebagainya, membuat kerjasama dan lain sebagainya. Kuasi negara. Sebetulnya kan konglomerat biasa atau itu sih. Iya. Bukan negara atau itu. Betul, itu bukan negara. Jadi 170 tahun pertama kita tuh dijajah oleh negara, perusahaan. oleh perusahaan. Dan yang menarik kemudian adalah dari situ kemudian muncul Perjanjian Ternate, Perjanjian Bungaya, Perjanjian Banten, dan lain sebagainya. Seperti kita sebut tadi ya, semuanya pakai perjanjian loh. Semuanya legal, semuanya itu legitimate ya. Dan ini perusahaan atau pemerintah yang melakukan penjajahan itu pun juga memiliki legal standing dari negaranya sendiri. Jadi ada dasar hukumnya gitu. Nah, itulah kemudian kami melihat loh, kok sampai segini. Barulah kami ingat Bang terkait dengan pelajaran teori ekonomi terkait dengan merkantilisme. Nah, merkantilisme itu Thomas Moon itu dari Inggris, dia direkturnya EEC, itu bilangnya begini. Bagaimana negara itu akan sejahtera kalau ekspornya itu harus lebih tinggi daripada impor. Nah, saya kan bingung Bang. Dulu diajarin gitu. Gimana ya kok ekspor bisa lebih tinggi dari impor? Padahal kalau kita sukarela kan bisa jadi saya untung dengan abang, tapi bisa jadi kalah dengan teman yang lain kan gitu kan? Itu kan hal yang wajar. Dia gitu, kan? Semua ekspor harus untung. Ya? Ekspor harus lebih tinggi daripada impor, Bang. Tapi itu kemudian tulisan dari surat dari Jan Pieter Soenkoen kepada direksi VOC itu yang menjelaskan. Itu adalah 1614 kalau nggak salah. Itu 7 tahun sebelum pembantaian di Banda Neira. Yang itu waktu itu membunuh 14.000 saudara-saudara kita di Banda. Surat Jan Pieter Soenkoen itu mengatakan, Yang Mulia, tidak akan ada perang tanpa perdagangan, tidak akan ada perdagangan tanpa perang, tidak ada perang tanpa perdagangan. Jadi yang dikatakan Thomas Moon tadi benar. Prasyaratnya apa? Terjadi imperialisme dan kolonialisme. Inilah exactly yang digunakan Trump. Jan Pieter Soenkoen buat pengingat aja adalah gubernur jenderal pertama. Ya. Betul. Jadi inilah pola yang terjadi di ART. Itu kayak, jadi saya juga bingung Bang. Trump ini kan hidup di masa milenial ya. Kenapa sih mikirnya imperial dan kolonial gitu? Balik lagi ke zaman merkantilisme tadi Bang. Karena dia mungkin Republikan. GOP. Ya. Nah, jadi pendikteannya yang telanjang itu ya. Ya. Bahwa kita harus juga
bertindak sama persis dengan Amerika terhadap negara yang hostile atau bermusuhan dengan Amerika. Jadi tadi proxy jadinya. Nah, tapi kan dia mengancam tuh, kalau Anda nggak ikuti Indonesia, maka saya kembalikan tarifnya menjadi 32%. Ya. Kalau Anda ikuti, jadi 0% atau 19%. Ya. Masih ada itunya kan? Nah, itu kan sebenarnya sudah batal demi hukum, Bang. Nah, jadi kan gini, ART ditandatangani 19 Februari 2026. Ya. Lalu sehari setelahnya itu ada putusan MA Amerika yang mengatakan bahwa penetapan tarif IEEPA oleh Presiden melalui executive order itu batal demi hukum. Artinya kalau batal demi hukum, terus kemudian sorenya Trump itu mengatakan, oh kami sekarang pakai tidak IO, tapi menggunakan proclamation, yaitu adalah penetapan Section 122 Undang-Undang Perdagangan Amerika tahun 74. Yaitu adalah bukan semua lagi negara, yang 18 itu ya? Enggak, jadi semua negara di dunia akan terkena tarif yang sama. Berapa tuh? 10%. Apapun komoditasnya. Apapun komoditas. Jadi yang tadi dikatakan 1918 katanya dapat 0% itu, sekarang kena 10%, Bang. Karena Section 122 itu berjalan sampai nanti 24 Juli. 24 Juli tahun ini? Ya. Itu artinya apa buat kita dan buat perjanjian ini? Loh, artinya Anda bisa nggak bilang bahwa ini kita keterlanjuran ini, menandatangani ini? Betul. Kalau ditunggu sebentar lagi aja, misalnya kita bisa ngulur sedikit, kita terbebas dari semua tekanan. Betul. Ini kan berarti? Nah, ini kan ada dua sebenarnya. Karena ada pertanyaan gini, di pasal 5,5.3 itu munculnya kan begini, at any time, yang namanya Amerika itu bisa membatalkan ART dan terkena 32 tadi, Pak. 32%. Berarti ancaman 32% ini kan pepesan kosong, Bang, sekarang. Karena sudah dibatalkan oleh MA. Nah, oke. Kalau dia dibatalkan begitu, implikasinya bisa langsung ya. Artinya, tidak mungkin seorang kepala eksekutif Trump dalam hal ini, itu walaupun ada keputusan MA, lalu dia tetap, pokoknya secara khusus nih kita bikin ad hoc, antara Amerika dan Indonesia, dan saya boleh dan bisa menerapkan 32% tarif. Walaupun MA sudah memutuskan nggak bisa, Bang. Artinya sistem hukum di Amerika sendiri sudah melarangnya. Sudah melarang. Dan bahkan MA itu mengatakan, kemarin yang importer Amerika bayar tinggi balikin duitnya. Nah, nilai yang dibalikin itu 160 billion dollars, Bang. Oh my God. Ya, nah sekarang kan begini, Bang. Ini katakanlah ini ART nih, Bang, misalnya. Cuma masalahnya ini saya nggak tahu ya, Bang, karena saya bukan ahli hukum gitu. Sekarang lingkaran ini nih dinyatakan ilegal. Oke. Pertanyaan saya adalah apa tidak bisa toh kita mengatakan Om, lah wong MA-mu aja itu membatalkan ini loh. Kok sampean kok minta saya untuk nerima? Sekarang kita diskusi lagi. Gitu maksud saya. Anda mau bilang bahwa pemerintah Indonesia dalam hal ini bisa bernego atas dasar itu? Menurut saya ini bisa. Sampai punya waktu 2 minggu nih kira-kira ya? Nah begini, yang terkait dengan 2 minggu ini gini. Ini terkait dengan pasal 7.5. Saya kemarin diskusi dengan teman-teman yang tahu tentang hubungan internasional. Awalnya saya pikir, ini berarti setelah penandatanganan ART, 90 hari kemudian berlaku kan gitu ya Bang ya. Ternyata di situ ada begini, dikatakan sebagai setelah exchange notification dari kedua belah pihak. Nah artinya apa? Ini dari masing-masing pihak itu katanya kalau ini ahli hubungan internasional ya, mereka harus mendapatkan dulu restu dari dalam negeri masing-masing. Ya dalam hal ini parlemen di sana Kongres, di sini DPR. Dan kalau DPR, sependek pengetahuan saya teman-teman ahli hukum mengatakan ini harus dalam bentuk undang-undang kan begitu. Nah setelah itu kan baru kemudian ada notification tadi ya, notification. Nah 90 hari setelah itu baru berjalan. Yang jadi masalah dari kami adalah kami itu nggak tahu Bang, yang dilakukan pemerintah itu seperti apa. Apakah sudah ada exchange notification atau tidak kan kita nggak tahu. Jadi tahunya adalah pakai 90 hari dari 19 Februari tadi. Tetapi sebelum ke situ, saya kira pemerintah kita melangkah untuk membuat perjanjian ini saja sudah melanggar konstitusi kan. Nah itu beberapa ahli hukum mengatakan itu. Dan saya setuju, artinya kan dia
sama seperti BOP ya, Ya. Board of Peace yang ini kan tidak atas persetujuan DPR. Betul. Ini juga saya nggak tahu, mungkin ini lebih debatable ya karena lingkupnya lebih terbatas yaitu bisnis dagang. Tidak Tapi hanya kalau dagang, Bang, ini. Nah, ternyata tidak ada dagang. Kalau begitu saya kira syarat konstitusional juga harus dipenuhi. Nah kan Pak Prabowo waktu itu nggak minta restu atau nggak minta persetujuan dari DPR, sesuatu yang beberapa ahli hukum sudah jelas menyatakan itu melanggar konstitusi. Ya. Saya menanyakan langsung kepada seorang pejabat tinggi yang mengerti itu, dan jawabannya adalah karena waktu itu DPR reses. Sementara di Amerika, Pak Presiden udah di Amerika, udah buru-buru gitu, jadi nggak sempat. Ya. Jadi itu artinya juga memang sebelum ke Amerika juga tidak ada persiapan apapun ini. Kan gampang sekali membacanya kalau begitu. Nah, bahwa ini BOP memang tidak pernah direncanakan kok. Setelah sampai sana seperti ditodong, dan karena itu alasannya untuk persetujuan DPR-nya sedang reses dan presidennya juga tidak mungkin datang langsung kan ke Jakarta lagi, pulang ke Jakarta gitu. Jadi memang kelihatan dari situ gak ada persiapan apapun. Nah, ini kalau terkait dengan hal itu, ini ada beberapa hal. Yang pertama, hasil riset kami menunjukkan bahwa ART ini berpotensi melanggar 10 pasal Undang-Undang Dasar 45. 10 pasal Undang-Undang Dasar 45, termasuk diantaranya pasal 11 tadi. Ditambah dari satu lagi, itu adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 45, Bang. Itu sangat serius dong, kalau sampai pembukaan. Sesuatu yang nggak boleh berubah tuh pembukaan kan? Jadi, kalau pasal-pasalnya masih bisa berubah kan? Iya. Ketika saya ngerjain skripsi saya dulu, saya itu menganalisis kebijakan perdagangan dan industri Indonesia dari tahun 80 sampai tahun 91 atau 92. Itu setinggi ini, Bang. Baca satu-satu gitu. Tapi sejak saat itu sampai sekarang, Bang, saya belum pernah ketemu satu perjanjian atau kebijakan yang draftnya itu yang nabrak undang-undang separah ini, Bang. Jujur aja. Bahkan kalau Anda cerita, pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Bahkan Anda cerita tadi, bahkan dalam skala dunia ya. Ya. Hanya bisa diparalelkan dengan perang candu. Perang candu. Wow. Ya, nah kedua adalah sekarang begini, Bang. Kami melakukan regulatory impact assessment ini. Ini kan setelah kami belajar tahu dari dari news ya, Bang. Oh, Indonesia sudah menandatangani ART kan gitu ya, Bang. Dari situ kemudian kita ngobrol-ngobrol dengan teman-teman ekonomi di UGM gitu. Yuk kita ngerjain ini dong, gitu kan. Ya polanya adalah saya dulu kan gerakin yang namanya Sonjo, Bang. Sambatan Jogja ketika pandemi gitu. Ya saya polanya pola Sonjo aja. Ayo apa? Tapi sambatan. Itu kan dapat banyak award. Oh iya, dapat lumayan, Bang, dapat 4 ya. Salah satunya dari Hitachi gitu ya. Nah, kemudian kita mengatakan ya udahlah, ini pendekatannya udah gotong royong aja lah. Namanya sambatan gitu kan. Ini untuk negara kita gitu kan. Nah, regulatory impact assessment kami aja yang nggak pakai apa-apa nih bisa melakukan gitu. Nah, saya yakin pemerintah itu punya kan. Semua fasilitas kan ada. Semua fasilitas ada dan instrumen, semua ahli. Ya, dan ini kan membutuhkan waktu 10 bulan ya, Bang. Yang saya bayangkan itu adalah pemerintah mungkin punya dari sejak awal itu diskusinya seperti apa, rianya seperti apa kan begitu. Ketika nanti ada setelah proses ini kan tentu ada tarik menarik nih. Tentunya ada rianya lagi, bahkan sampai sebelum Pak Presiden menandatangani. Kan ini idealnya ada rianya, Bang. Kan nggak mungkin dong masa Presiden langsung tanda tangan melakukan ria sendiri, kan ya nggak mungkin, Bang. Ini kan sesuatu yang sangat serius. Sangat serius, dan ini harusnya kan ada kementerian lembaga yang kemudian handle ini. Nah, inilah yang sebenarnya kami itu bertanya-tanya, Bang. Kalau ini adalah hasil dari kami, apakah ini pasti benar? Ya belum tentu, ini bisa jadi kami salah, Bang. Tapi ini kami lakukan dengan satu niat baik, yang kedua adalah sejauh dari ilmu pengetahuan yang kami miliki. Nah, yang sebenarnya akan menarik itu adalah kalau pemerintah itu menjelaskan kepada publik. Ya. Itu sesuatu yang memang tidak pernah dijelaskan sama pemerintah. Selama ini belum ada. Apalagi detil-detil pasal per pasal. Ya. Kan nggak pernah dijelaskan juga. Iya, nggak pernah. Dan DPR juga tidak menuntut pemerintah untuk menjelaskan ini kan. Ya sependek pengetahuan saya belum ada.
Kenapa begini jauh kita melenceng? Saya tidak tahu, Bang. Jadi yang kami bisa jawab adalah inilah hasil analisis kami didasarkan pengetahuan kami dan ketika ART itu sudah ditandatangani. Yang menurut kami sebenarnya sudah terlambat. Artinya kami melakukan ini terlambat, Bang. Karena kan kami tahunya juga tidak, ya kita tetapi tidak kan tahu dari juga awal. tadi saya singgung ya, kan belum terlambat sebetulnya untuk Oh iya, karena belum, mengoreksi, ya. karena belum berlaku. Lihat, Belum saya punya berlaku. waktu 2 minggu, Ya. dan itu kan ada celah hukum yang luar biasa, Ya. bagus dan penting ya, karena based on keputusan Supreme Court dia sendiri. Betul. Kan berarti pasal paling sedikit, pasal yang menyatakan persentase batal demi hukum. Betul. Nah, ini yang saya juga melihat nafas yang sama sepertinya itu ditempuh oleh negara tetangga kita, Bang. Malaysia. Malaysia. Ya, jadi Malaysia Dia itu berani ya. Malaysia itu sudah menandatangani ART itu kalau nggak salah itu di 2025. Kita kan di 2026 nih, Bang. Ya. Begitu SCOTUS atau MA-nya Amerika itu membatalkan, berapa minggu kemudian mereka memutuskan keluar dari ART. Sepihak. Ya, Ternyata bisa kan? ya sampai saat ini ya kayaknya Disanksi apa? Enggak juga. ya, selama ini belum, Bang. Gitu bilang ya, mungkin belum ya. Ya atau enggak. Kalaupun dia disanksi, saya kira sudah terjadi karena dia Harusnya ya. karena dia udah memutuskan sekian lama yang lalu kan. Betul. Artinya saya mau bilang ini sedikit, mungkin apa yang kita khawatirkan itu hanya ada di kepala kita saja, barangkali ya. Nah, Bahwa Amerika begini, Amerika maha perkasa, Amerika akan menyangsi ini, enggak juga tuh. itulah ternyata. yang di dalam naskah Kenapa ini. kita begini takut gitu? Ya, jadi di naskah ini kami mengatakan yang membuat negara-negara itu mau berunding dengan Amerika karena itu adalah tadi, Bang, apa namanya, ancaman terhadap tarif. Tapi kami dari sudut game teori mengatakan tarif Amerika yang meskipun yang tadi yang dikatakan IEEPA kita kena 32%, Vietnam itu 47%. Iya. Menurut kami itu bukan credible threat, itu bukan ancaman yang kredibel. Kenapa? Karena Amerika sejak dulu sampai sekarang Kerjanya begitu terus bukan ya? begini. Bang, dia tidak pernah menerapkan ke kita 32%, Bang. Enggak, Bang. Maksimum cuma 19. Jadi awalnya itu Selama ini? iya. Gitu. Jadi tanggal 2 kan ditetapkan kita kena 32 nih. Tanggal 5 itu dipungut, Bang. Dipungut kepada importer mereka kan, iya. Bang. Itu cuma kenanya berapa? 10%, Bang. Artinya 32 tadi benar-benar nggak bunyi ya? Nggak Cuma bunyi. di atas Nah, kertas. sekarang pertanyaan saya. Vietnam kena berapa? Vietnam kan awalnya Tidak mungkin 47. 47 ya? Kena tetap 10%, Bang. mungkin. Baru ketika 14 Oktober itu dinaikin ke 19. Cuma Itu pun naikinnya cuma ke 19 Iya, ya? Bukan ke 47 nggak beneran. mungkin. Kenapa? Karena itulah level optimumnya Amerika seperti itu, Bang. Kalau dia lebih tinggi, itu merusak perekonomian Iya. Amerika sendiri. Itulah yang kami sebut sebagai non-credible threat. Ancaman yang tidak kredibel. Itu sebelum SCOTUS loh, Bang. Sekarang dengan adanya putusan MA, Sudah pasti. hancur lagi. Sudah pasti Iya. non-credible ya? Non-credible. Dan itu kalau Uncredible kalau Iya. sekarang. Dulu masih non. non. Iya. Jadi untuk apa kemudian kita concern takut dengan tarif itu? Karena tarif itu bagaimanapun juga kalau dia diterapkan terlalu tinggi, itu menghancurkan Amerika sendiri. Ya. Nah, ini loh yang jadi masalah. Baik. Itu kan Anda, Ya. sorry ya, Anda itu kan cuma orang pinggiran. Iya, ya. Bukan orang di pemerintah pusat. Iya, bukan. Yang mengerti kebijakan, yang Ya. berstudi kebijakan, yang bikin riset yang mendalam sekali sebelum suatu kebijakan dibentuk. Betul. Kan mereka bertugas untuk itu tuh Ya. di Departemen Perdagangan, di Kementerian Luar Negeri ya. Betul. Biasanya interkoneksi lah Ya. sejumlah instansi bekerja bersama untuk membentuk suatu perjanjian atau mengevaluasi, mereview gitu ya. Mereka punya seluruh perangkatnya. Ya. Digaji oleh negara dengan besar Ya. untuk itu. Kenapa mereka seperti nggak tahu ini? Anda sendirian di Jogja. Oh, ini tahu. dengan teman-teman, Bang. Ini, Bang. Oke, Anda teman-temannya kan orang pinggiran semua. Iya, sama orang-orang nggak pinggiran penting. ya. Ya. Kayak saya ya. Iya, sama. Nggak ada duitnya. Nggak ada, Misalnya Bang. Anda bantingan segala macam. Iya. Anda dan teman-teman aja ngerti. Kenapa para pejabat yang sudah puluhan tahun menekuni ini? Kan mereka pasti ada spesialisasinya Ya. nih.
Karena di dunia ini, di dunia yang fana ini kerjaannya nggak ada lain. Ya. Kecuali ya toh? Ya. Loh kok nggak ngerti? Itu pertanyaan saya. Nah. Kenapa Anda dan kawan-kawan ngerti? Itu yang saya tidak tahu, Bang. Jadi, Apakah mereka tidak mengerti betulan atau karena takut untuk mengajukan misalnya konsep tandingan, misalnya rancangan yang berbeda dengan ini? nah ini jadi begini, saya ketika kami bergerak seperti ini, ternyata kami ngobrol-ngobrol, ternyata teman-teman IPB juga melakukan hal yang sama, Oh. teman-teman UI juga Bagus melakukan. dong, Ya. makin banyak yang Makin mengerjakan banyak. kan makin bagus. Meskipun kami masing-masing menggunakan alat Metode analisis yang berbeda. berbeda, gitu ya. Hasilnya kurang lebih sama. Kurang lebih sama, Bang. Kurang lebih sama, Bang. Gitu. Sama aja kan mereka mereka kan bukan orang penting. Cuma dosen. Kami pinggiran-pinggiran Iya kan? gitu, Bang. Iya, iya. Apa yang terjadi nih? Kenapa perjanjian yang begini Penting gitu ya. penting dan sangat merugikan kita bisa muncul dan mulus, dan 2 minggu lagi kalau nggak ada aral melintang dia akan sign dan jadi gitu. Nah Kenapa? itu jujur saja, Bang, kami tidak tahu. What went wrong itu, apa yang terjadi di pemerintahan kami tidak tahu. Yang kami bisa jelaskan adalah kalau naskah perjanjiannya seperti ini, konsekuensinya adalah apa yang ditulis yang kami hasilkan dari tulisan ini. Sangat jelas Ya, gitu ya. tapi motivasinya apa kami tidak tahu. Jujur aja kami tidak tahu. Dan kenapa kami bergerak sebenarnya itu balik lagi karena ini adalah ya bagaimanapun juga kami itu di UGM, Bang. UGM itu lahir itu sebagai Universitas Perjuangan dan salah satu jati diri UGM itu adalah sebagai Universitas Perjuangan. Nah ini monggo nanti kalau tidak percaya rekan-rekan bisa tanyakan ke Bu Rektor, Bu Ova ya. Apakah benar UGM itu Universitas Perjuangan? Beliau akan mengatakan iya benar. Yes. Karena memang lahirnya itu di masa revolusi, Bang. Universitas kerakyatan juga. Nah kan? itu kan. Nah Ya. inilah yang kemudian mendasari kami. Dan yang kedua adalah ini kan orang bertanya nih, ini ngapain sih ekonom ngomongin kedaulatan kan gitu ya? Ngomongin kedaulatan kan harusnya ngomongin ekonomi. Loh, bukan di situ. Tadi seperti tadi saya katakan, kan tadi merkantilisme ya Bang, kayak gitu. Dari merkantilisme muncul klasik pendekatannya Adam Smith dan kawan-kawan. Nah, Adam Smith itu dasarnya adalah teori ekonomi itu, asumsi dasarnya apa? Perdagangan itu sukarela. Yes. Nah, dari mana munculnya sukarela? Ketika manusia, organisasi ataupun juga negara itu merdeka dan berdaulat. Kalau tidak, kami nggak bisa milih, Bang. Jadi kan teori ekonomi itu kan berbicara tentang bagaimana bagaimana orang mengambil keputusan kan, begitu kan? Merdeka secara mandiri tanpa tekanan dan sebagainya ya. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau orangnya merdeka, orangnya berdaulat, negaranya merdeka, negaranya berdaulat. Sekarang pertanyaan saya simpel, ketika kita dijajah oleh Belanda, kita bisa apa, Bang? Memang nggak bisa apa-apa. Nggak bisa apa-apa. Ikut tanda tangan doang, yang perjanjiannya mereka yang bikin. Mereka yang bikin. Jadi ilmu ekonomi itu nggak akan berguna bagi orang yang terjajah, orang yang jadi budak, ataupun bangsa yang jadi terjajah juga. Inilah kemudian mengapa kami bergerak, mengapa ekonom yang kemudian gerak. Karena kalau ART jalan, Bang, ya nggak ada gunanya kami ngajarin teori ekonomi, Bang. Ya, jadi memang menyedihkan hukum internasional. Orang suka memparalelkan hukum internasional itu seperti hukum nasional. Kenyataannya tidak pernah begitu. Ya kan? Ya. Jadi semua sebetulnya hukum internasional itu basa-basi aja, yang sebenarnya yang berlaku hukum rimba lah katakannya. Iya benar kan, misalnya Amerika kan gayanya berunding, tapi kan sambil nodong ya, nggak ada yang berani kan gitu. Ya. Nah, tapi sekarang maksudnya dalam konteks ini peluang kita bukan hukum internasional bahkan sebetulnya kan hukum nasionalnya Amerika sendiri, ya kan? Ya. Jadi ini sebetulnya sangat kuat, maksud saya dalam konteks revisi atau pembatalan ini kasarnya ya. Maksudnya hukum nasional Amerika yang mendukung pembatalan ini. Hukum nasional kita apalagi, kan Anda bilang tadi ada 10 pasal konstitusi plus pembukaan dasar yang menjadi dasar legitimasi kita. Dan mestinya sebuah pemerintahan yang pertama-tama harus dihormati adalah ini tadi kan. Kalau enggak, pemerintah mau menghormat apa? Ini kan aturan main tertinggi dalam bernegara ya. Nah, ada nggak menurut Anda peluang untuk menurut saya peluang itu selalu ada. Dan
negara tetangga kita sudah melakukan Ternyata itu. sudah membuktikan. Sudah melakukan itu. Yang 1/10 kita ya. Iya. Dan yang menarik lagi Besarnya, adalah ya. kalau mari kita hitung cost and benefit. Nah, Ekonom ini mengatakan menarik cost ini. and benefit kan Ya. gitu. Kalau kita mengikuti ART, berarti kita berada di bawahnya Amerika kan, Bang? Temannya Amerika siapa sih sekarang? Ya mohon maaf, hanya satu. Israel. Lainnya sudah bukan. Jadi Amerika ini terkucil sebenarnya. Terkucil Dengan sebenarnya. segala kebesarannya dia Betul. terkucil dari pergaulan dunia, ya. Ya. sebetulnya Nah, ya. sekarang pilihannya adalah apakah kita akan berada di bawahnya Amerika yang itu kemudian juga mengucilkan kita melawan the rest of the world, ataukah kita tetap bertahan dengan politik bebas aktif sesuai dengan amanah pembukaan Undang-Undang Dasar 45, dan itu artinya kita memang mungkin akan dilawan oleh Amerika, tapi kita mendekat ke the rest of the world. Ada banyak sekali kawan kita. Kawan kita banyak. Sekarang Tidak kurang dari Eropa Barat sendiri ya. Eropa itu Negara-negara juga besar, jadi, hebat coba begitu. dibayangin yang EU CPA, CPA itu, CEPA ya. EU CEPA itu ditandatangani 2025, Bang. Baru akan berjalan itu adalah Januari 2027. Proses ini sendiri itu butuh 15 tahun, Bang. Dan mereka menghormati kita sebagai lembaga negara. Ditunggu saja ya. Nah, ditunggu. 15 tahun ya ditunggu. Itu 15 tahun dimulai dari 6 tahun itu studi bersama, Iya. baru setelah itu ada pentahapan untuk mendiskusikan ini. Ini Iya, bayangkan ini 10 bulan, ini 9 tahun perundingannya, Bang. 10 bulan berarti kan waktu yang lebih dari cukup sebetulnya dalam konteks persetujuan oleh DPR Ya. segala macam toh Ya. mestinya kan. Nah, saya Ini kan dilanggar semua. Nah, saya ditanya kemudian, loh, terus pilihan kita apa? Oke, mari kita berhitung. Kalau kita mendekat ke Amerika, kita menjadi bawahannya Amerika. Ini game theory lagi. Game misalnya. teori lagi kan gitu Oke. kan. Kita akan melawan the rest of the world. Kenapa? Karena the rest of the world itu akan menghantam kita dari retaliasi kan, Bang. Ya kan? Karena tadi ada memberikan restriksi yang sama dengan negara ketiga, kan nggak gitu-gitu kan. Atau alternatifnya kita mendekat ke jadi negara bebas aktif lagi, itu mendekat ke teman-teman rest of the world. Atau bagaimana nasibnya BRICS? Kan kita udah tergabung sama BRICS juga. Nah, Ada selain Rusia, ada BRICS China, kita juga ada OECD Brazil. juga begitu. Ya. OECD juga ada EU di situ, Bang. Nah, sementara antara EU dengan Amerika kan nggak akur juga. Nah, Kelihatannya pemerintah kita, ya khususnya Presiden Prabowo, kelihatannya tidak menganggap non-state actors kayak gitu ya kan, non-state actor yang besar-besar tuh ya. Kok seperti nggak penting ya? Nah, Jadi itu yang yang dia saya lihat satu-satunya Amerika gitu ya. kiblatnya itu Amerika. nah itu yang saya tidak paham, Bang, jujur aja. Tapi memang ini misterius ya, Iya. membingungkan. Jadi kalau enigmatik. balik lagi ke hitungan cost and benefit, menurut kami lebih murah bagi kita itu untuk membatalkan ART daripada kita mengikuti ART. Kenapa? Kalau kita membatalkan ART itu yang namanya kedaulatan itu priceless, dan kita akan tetap sebagai negara yang bebas aktif dan kita mendapatkan the rest of the world. Dan itu kan semua kita punya dasar legitimasi Punya. yang kokoh sekali untuk itu Ya. toh. Bapak-bapak pendiri bangsa kita sudah Itu menggariskan itu dengan penuh martabat, betul. dengan penuh percaya diri, dan sejauh ini sebelum ini paling tidak kita relatif berhasil ya mempertahankan itu gitu ya. Ada semangat non-blok ya, ada semangat bebas aktif Asia Afrika. Asia Afrika gitu. Maksud saya kita nggak kekurangan legitimasi untuk bersetia pada doktrin-doktrin kenegaraan kita yang begitu bagus yang sudah dirumuskan oleh bapak-bapak kita. Dan tambahan lagi, Bang, begini. Saya mendalami ini, kemudian kita sampai berpikir ini sebagai game teoris ya, Bang. Itu kalau kita berinteraksi kayak begini, Bang. Saya itu akan berpikir di otak saya sebagai orang game teori, Bang. Saya itu ingin memahami cara berpikir Abang. Ya. Ya kan? Karena kita berinteraksi gitu. Jadi ketika saya membaca ART ini, saya bertanya begini. Ini kita dealing dengan siapa ya? Apakah kita dealing dengan Amerika ataukah kita sebenarnya cuma dealing dengan Trump? Nah, kalau kita lihat dari kebijakan Amerika dari tahun 44 sampai tahun 2024 itu multilateralisme kan. Di luarnya multilateralisme, di dalamnya dia demokrasi. Saya diingatkan oleh teman-teman dari
hubungan internasional, Mas. Kebijakan luar negeri itu perpanjangan dari kebijakan dalam negeri. Yes. Loh, gitu ya? Iya. Pasti. Loh, berarti kalau kita lihat dari sini bisa lihat sini dong. Iya. Iya. Kemudian saya dalami, Bang. Benar ternyata sejak Trump 2.0 kualitas demokrasi di Amerika turun. Ambrol. Ya. Dan kemudian dia bergeser dari luarnya itu dari multilateralisme menuju unilateralisme. Jadi pertanyaan saya, kalau ini ART ini adalah antara kita dengan Trump, pertanyaan saya, nanti kalau Trump ganti gimana ya? Kalau habis masa baktinya begitu, terus nggak usah nunggu tahun 2028. Nah, maksud saya November ini kan juga sangat mengganggu dia. Ya, karena ada pilihan sela ini. Pilihan sela. Ya kan, artinya itu 5 bulanan lagi. Iya. Kita mestinya bisa berdiplomasi ya, Betul. ulur sana, ulur sini. Ulur sini, ya. Itulah dibutuhkan keterampilan yang betul. Kurang lebih kita juga sudah mengerti kan cara-caranya. Kita kan sudah bernegara 80 tahun, toh. Benar. Nah, itulah yang kemudian kami itu sampai ke keputusan melihat ini sebenarnya kita dealing dengan siapa sih? Kan kita harus tahu, Bang, lawan kita ini siapa. Kalau saya mengatakan ini bukan kita urusan dengan bangsa Amerika, bukan begini polanya bangsa Amerika, ini adalah antara kita dengan Trump. Pribadi Trump. Ya. Oke, Anda ingin, ya, Anda preferensinya ini dibatalin deh, gitu ya. Seberapa realistis keinginan itu? Menurut Anda? Nah, begini, kalau seperti itu, jawaban saya adalah saya ingatkan lagi ketika zamannya pandemi, Bang. Di zaman pandemi kami bergerak dengan yang namanya Sonjo, Bang. Ada duit di Sonjo? Nggak ada, Bang. Tapi kami bisa melakukan vaksinasi 175.000, Bang. Wow, hebat kami sekali. bisa membuat dengan rekan-rekan itu bisa membuat shelter. Kita buat waktu itu kita mengatakan di Sonjo nggak boleh ada duit. Jadi kalau kami melakukan pelelangan terkait dengan vaksinasi tadi kami lelang dan ini diakui sendiri oleh Pak Menkes ya, Budi Gunadi Sadikin yang kebetulan pada saat itu kami melakukan vaksinasi sempat mendatangi gitu. Dan beliau mengatakan ini vaksinasi paling murah. Kenapa? 1.000 orang itu 6 juta loh. Murah sekali. Dan itu kami auction, kami buat auctionnya, kami nggak terima duitnya, Bang, langsung dikirim kepada pihak kelurahan atau siapapun yang melaksanakan. Nah, kok bisa, Bang? Karena kami menemukan satu hal, Bang. Semua bisa dilakukan asal 1M. Apa itu, Bang? Mau. Itulah pelajaran yang dari Sonjo. Itu ya? Ya. Dengan itu kita akhiri Siap, diskusi ini dan saya mengingatkan saja bahwa ini satu, spirit kita adalah ini dibatalin gitu ya, kira-kira ART ini. Dan berapa jauh kemungkinannya, realistisnya, ya namanya wallahu alam bisawab. Tapi semangat kita berharap betul pada pemerintah Indonesia, khususnya Presiden Prabowo Subianto, untuk bukan sekedar mengoreksi ya, tapi membatalkan ini dengan dasar-dasar yang kokoh sekali ya. Tadi alasan konstitusional, alasan ya hukum nasional Indonesia, dan hukum nasional Amerika sendiri. Dan last but not least, tetangga kita yang besarnya 1/10 kita, namanya Malaysia, sudah berani. Ya. Terima kasih banyak, Terima kasih, Rimawan Pradityo. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita jumpa lagi, karena ini masih banyak agenda yang bisa dibahas. Ya. Saudara, begitu akhir dari Perspektif One on One. Kita jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Salam.